Kegiatan pendaftaran tanah mencakup banyak aspek, diantaranya adalah peralihan hak, misalnya jual beli, tukar menukar, inbreng, hibah. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai aspek-aspek pendaftaran tanah. Nah, kegiatan pendaftaran tanah mencakup banyak aspek, diantaranya adalah peralihan hak, misalnya jual beli, tukar menukar, inbreng, hibah. Selain itu juga kalau terjadi lelang, pewarisan, penggabungan, peleburan perseroan terbatas atau koperasi, pendaftaran atas pembebanan hak meliputi pembebanan tanah hak milik dengan hak guna bangunan, hak pakai, serta juga pembebanan hak tanggungan. Nah, pendaftaran perubahan data pendaftaran juga meliputi perpanjangan jangka waktu hak, pemecahan, pemisahan, penggabungan bidang tanah, pembagian hak bersama, hapusnya hak atas tanah atau hak milik atas arusun, peralihan dan hapusnya hak tanggungan, perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan, perubahan nama pemegang hak. Nah, jadi segala tindakan terkait dengan objek tanah itu perlu didaftarkan sehingga tercatat di dalam sertifikat. Jika ada hak tanggungan, maka hal tersebut perlu didaftarkan dan dicatatkan di dalam buku tanah, juga di dalam sertifikat. Sehingga hal ini memberikan kepastian hukum dan juga memperkuat pembuktian bahwa terutama pembuktian kepada pihak ketiga, bagaimana status dari tanah-tanah tersebut. Siapakah pemegang haknya? Apakah tanahnya free and clear, bebas dan bersih dari segala jaminan, atau sedang ada hak tanggungan? Jika juga ada sengketa, ada penetapan sita jaminan dari pengadilan atau penetapan status quo terhadap tanah, maka hal itu pun juga berdasarkan hukum pendaftaran tanah di Indonesia, maka perlu didaftarkan sehingga pihak ketiga yang ingin mengetahui status tanah dapat mengetahui status tanah yang terakhir. Peralihan hak atas tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain jual beli tentunya ya salah satu bentuk peralihan yang paling sering kita jumpai. Bisa juga melalui hibah, melalui tukar menukar, melalui inbreng, pemasukan modal ke dalam perseroan, penggabungan atau peleburan perseroan, melalui lelang, ataupun juga melalui pewarisan. Nah, ketika melakukan jual beli, maka setiap jual beli dilakukan dengan menandatangani akte jual beli tanah di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Nah, formulirnya adalah standar sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga mengenai akte tukar menukar, ini pun juga ada aktenya, dilakukan dengan menandatangani akte tukar menukar tanah di hadapan PPAT, juga menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, terkait dengan inbreng, maka penyetoran modal ke dalam perseroan bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. Jika dalam bentuk benda tidak bergerak, maka penyetoran tersebut harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dengan jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani. Penilaian setoran modal dalam bentuk benda tidak bergerak yang kemudian dikonversi menjadi saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi oleh perseroan. Hibah adalah persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seorang yang menerima penyerahan barang itu. Dan untuk pewarisan, maka surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim atau ketua pengadilan, dan bagi warga negara Indonesia atau penduduk asli, maka diperlukan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa, kelurahan, dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, maka dengan akte keterangan hak mewaris dari notaris. Bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya, melalui surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan atau BHP. Lelang adalah peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Nah, jadi jika kita bicara lelang, maka tidak lagi bicara mengenai akte jual beli, tetapi adalah risalah dari lelang. Itulah yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah jika kita melakukan pembelian melalui mekanisme lelang.